Saya tidak bisa berpantun, tapi akan saya coba juga. Sambutlah salam saya dengan santun. Semoga yang jawabnya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat baik itu kesehatan maupun kesehatan, sehingga kita bisa berada di ruangan ini, yaitu dalam rangka penyempasan, yaitu program pendidikan Guru Penggerak. Kami itu angkatan 11. Selawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lafaznya Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Semangat Kesatuan Tapan Salam atau yang mewakili Bapak Ibu Wakil Kepala serta majelis guru yang berbahagia, terutama terkhusus itu sudah menyelesaikan PDP yaitu Ibu senior kami yaitu Bu Harfiati. Mudah-mudahan nanti ada penguatannya atau represinya dari beliau. Baiklah, pada modul 1 khususnya 1.4 ini, di sini banyak yang dipelajari di modul 1.4 ini. Di sini ada kalau salah 6 materi, ya 6. Mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga nanti itu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam itu restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini pernah juga disajikan oleh kawan-kawan kita dan guru kita, yaitu Ibu Ariati dan Ibu Rahma Musti. Jadi kita masuki yang pertama, atau pertanyaan pemantik boleh juga. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya satu orang aja. Silakan. Ada yang mau? Iya, silakan. Pak Ishak. Tidak setuju kenapa? Saya tidak setuju karena setiap hari saya menjadi sejak saya menjadi guru piket selalu memberikan hukuman setiap pagi bagi anak khususnya yang terlambat, dan besoknya pun mereka melakukan lagi, mengulang kesalahan yang sama. Oke, jadi seperti itu hukuman yang saya kasih mereka tidak membuat mereka jerak atau apa, selalu mengulang kesalahan yang sama seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat yang Pak Ishak. Hukuman dapat menurut Pak Ishak tidak setuju ya. Nanti kita bisa hukumannya atau pelajarinya. Kemudian yang kedua, berbagai hukuman dengan hal positif seperti membaca atau sekarang sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah sama juga seperti dari jawabannya? Beda? Sama. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena ini sering juga kita kerjakan. Kalau anak terdapat bisa kita kasih hadiah, gitu kan, misalnya. Bisa nanti kita lihat bagaimana apakah benar yang sudah kita kerjakan selama ini. Oke, selanjutnya kita mulai dari yang pertama, itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini perubahan part 5, ini udah kemarin ya. Ini udah juga kemarin. Oke, ini sudah. Intinya ini dia alurnya disiplin positif itu. Jadi disiplin positif ini yaitu teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Itu yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu maksudnya mana disiplinnya? Belajarlah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Yaitu apa tujuannya? Sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nanti teorinya itu semua perilaku memiliki tujuan, terutama yang teori motivasi. Itu motivasi terbagi dua, ada motivasi intrinsik, untuk menghimbau, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang ketiga yang kita harapkan itu untuk menghargai diri sendiri, itu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu melalui keyakinan kelas dan tidak ada khususnya. Kemudian model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada nanti 5 posisi kontrol, nanti kita pelajari
Yaitu yang pertama nanti posisi kita sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi kita gunakan nanti untuk anak. Kalau ada anak yang bersalah, nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Itu ada 3 tahap nanti. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir nanti mungkin dari kontrol terduliannya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. 5 kebutuhan dasar itu penyebab anak. Ini sebenarnya penyebab anak itu berbuat kesalahan itu ya. Sebenarnya ini dia 5 kebutuhannya. Ingin bertahan hidup sebagai penguasaan, ingin rasa kasih sayang dan diterima, ada ingin kesenangan, dan ada kebebasan. Nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian menurut kita apakah makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan dalam umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan dari setelah restitusi anak ya, itu ada juga yang profil belajar Pancasila yang di bawah itu beriman, kemudian mandiri, benar kritis, pendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kemudian masalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini yang tadi ngajak sekarang tadi. Rupanya anak itu pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu biasanya apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal. Yang ini yang tepatnya itu untuk tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini hubungannya yang boleh jadi ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dia yang mencari solusinya, bukan kita. Selama ini kita salah kan, kita yang mencari solusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Hukumannya pun dia sendiri menentukan. Nah ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini tujuannya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian terakhir ada fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang tidak salah pada kelompoknya. Kemudian masalah keyakinan kelas. Nah ini deh. Alhamdulillah sudah berbagai kelas mungkin sudah dilaksanakan ya. Terutama anak Bu Ariati dan Mbak ya Bu di kelasnya. Ini sebenarnya wajib ya kita laksanakan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini pemantiknya nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan jelas kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Sekian cuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter. Ini waktu masa pandemi dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsic state, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi menggerakkan seorang membandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Untuk keyakinan kelas ini, sebenarnya kami disuruh menampilkan cara-cara membuat keyakinan kelas. Tapi di sini
Kemarin sudah ambil videonya tapi belum edit. Jadi kita ikuti aja yang ini. Mungkin senior kita pun sudah tahu langkah-langkahnya. Yang pertama ini ya cara membuatnya. Nah, ini dia. Yang pertama itu nanti wali kelas terutama ya dan guru mager itu mempersilahkan warga sekolah atau murid, berarti kita murid ya, untuk tercurah ya pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para warga sekolah. Ini berarti murid kita ya, nanti saya mencatat di kertas besar atau kertas sticky note misalnya, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat dan metode negatif jadi positif. Misalnya dibikin anak itu jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti kita rubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Itu kalimat positifnya. Kemudian kita tinjau lagi pendapat yang sudah catat. Nah, kemudian kita yang terakhir tinjau ulang keyakinan kelasnya. Dan yang keenam itu keyakinan sekolah sehingga bisa mendekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kemarin saya ambil contohnya yang di kelas 12 IPA 1 IPA 2 tuh yang saya foto contoh satu presentasi di aula dinas kemarin. Ini contohnya. Ini ada 6. Nanti hasilnya seperti ini dia ditempel di kelas itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini hasil dari misalnya anak tuh terlambat datang, berarti yang disiplin nanti ada yang masalah seperti itu. Setiap kelas perlu senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ini yang sudah di oke kan nih, ya bukan kan? Yang sudah diproses, yang sudah dipilih. Kemudian ada juga tadi yang contohnya yang kedua tadi ya. Tadi kelas 1 ya, kelas 5 contohnya selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini dari kata-kata negatif tadi kita rubah menjadi positif dan menjadi nilai dibagikan. Misalnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Ini contohnya untuk keyakinan kelas. Nah, ya. Ada juga yang membuat hormat. Berarti hormat ini kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti anak itu nanti termasuk mana keyakinan kelas yang melanggarnya? Itu nampak kan ada 3. Diterima dan dimiliki, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa terima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini menghindari bullying gitu kan? Oke, ini untuk keyakinan kelas. Contohnya kita masuk lagi ke 3 restitusi. Kita langsung contoh aja ya. Jadi 4 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita masuk kebutuhan dasar manusia. Ini contohnya. Nantinya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Betati sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang ya. Mereka memintanya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, ini pertanyaannya ya. Ada bisa menjawab satu orang aja? Karena ini semua jawabannya ada. Memenuhi 5 posisi kontrol guru itu nanti. Posisi mana dia atau kebutuhan mana dia nanti ada tuh jawabannya. Jadi kalau kita cek ya. Ini Doni tadi ya. Kalau dalam kasus Doni di atas ya, apabila jawaban Doni ketika tanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar,
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan itu bertahan hidup. Jadi ada alasan anak itu tidak kenapa dia melakukan kesalahan itu. Jadi nanti yang kelima dan yang kedua ini dia Doni menjawab bahwa alasan ngambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada juga seperti itu ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ini Doni ini butuh penguasaan. Jadi jawabannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, karena dia memaksa kan. Nah, itu alasan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kita nggak pernah menanyakan apa dasar anak, kan? Kita hanya memponisnya langsung menghukum anak. Rupanya ada dasarnya anak kenapa melakukan itu. Kemudian dia ingin kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin coba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dalam sikap ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebebasan. Dan terakhir, ini Doni itu butuh dia kesenangan. Dia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambilnya makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, tidak alasannya. Berarti anak kita ini punya alasan semuanya. Tapi termasuk dalam kelima ini, 5 kebutuhan ini deh. Oke, yang terakhir dan yang 2.5 lagi ya. Ada 6, 2.5. 2.5 kita menonton video mengenai cara restitusi. Nih, posisi pertolongan ya. Sebenarnya kita sebagai apa gitu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasa
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bisa diterapkan ke saya. Saya hukum ya. Ini yang salah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Itu dia. Jadi selama ini kita banyak menggunakan posisi yang mana? Ada yang menghukum, ada yang salah. Hukum itu yang paling bawah deh ya. Jadi kita harus bertahap dulu, bertahap. Oke, sekarang yang terakhir 2.6 ya.
Ini contoh praktik segitiga restitusi. Seandainya ada anak kesalahannya. Ini karena lagi. Jadi sama gitu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini yang sebenarnya harus kita terapkan di sekolah. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kalau aku mau pesan
dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, ada 2 video sudah kita lihat tadi. Pertama yaitu 5 posisi kontrol tadi ya. Kita tadi mengharapkan sebagai manajer, memang kita harus bertahap dulu. Kemudian yang kedua tadi restitusi segitiga, ada 3 tadi ya. Selanjutnya kita ikuti lagi slide berikutnya. Ya. Oke. Nih contoh peraturan ya. Untuk keyakinan kelas tadi, kalau kita perhatikan, kalau selalu membagikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelas nanti bisa kita buat sebagai tanggung jawab. Kalau pertanyaan ini, peraturannya dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk apa? Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bu? Menghormati, kita cek. Iya, menghormati orang lain. Seperti itu nanti ketika kita peraturan kelas, kita buat dulu, kemudian kita jadikan dia nilai-nilai kebajikannya. Jika nanti mau ditulisnya di kertas misalnya hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira termasuk kemana? Ya, menghormati orang lain boleh juga, dan berkomitmen, berpatuh komitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa peraturan kelas yang dibuat? Iya, ada keselamatan di situ kan, dan juga menghormati orang lain. Jika peraturannya nanti dilarang menggunakan narkoba, nanti mungkin kesehatan ya. Ada hubungan kesehatan mungkin ya, atau komitmen, kita cek. Oh kesehatan ya, kesehatan. Nanti bikin anak itu bergantian atau menunggu giliran. Kira apa peraturan kelasnya? Apa? Antri. Budayakan antri. Itu termasuk apa? Disiplin kah, komitmen kah, atau menghormati orang lain? Iya, bersabar ya. Nilai kebajikannya bersabar dan menghormati orang lain. Oke, gunakan masker. Ini kategori kesehatan ya. Iya, mantap, kesehatan. Keselamatan juga kesehatan. Boleh, ini jangan lari di kelas ya tadi atau koridor. Termasuk keselamatan dan keamanan ya. Oke, itu tadi ya. Ini udah. Ini lanjut. Ini dan menghargai tadi itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan pemantik yang pertama tadi kan. Rupanya penghargaan itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang ada. Penghargaan itu termasuk menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas ya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi selama ini kita mengasih penghargaan terus ya sama anak kan. Ini coba yang ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini nanti mulai masuk refleksi ya. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta to push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi.
membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid suruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, lari mengiring lama basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi itu hukuman karena pelajarannya PJOK. Nah, ini ragu ya Pak Fikri. Ini saya di hukuman, saya di konsekuensi ya. Kan cuma 2 kali. Bisa jadi dia konsekuensi ini dia konsekuensi dia. Ya ini dah intinya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Anak membenci kesedihan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya itu mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa salah, dimalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaannya ya, hukuman dengan konsekuensi. Ini udah tadi, butuh dasar manusia tadi ada 5 ya, kasih sayang dan rasa terima, ada kemasan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ini dah contoh dari Doni tadi ya. Oke, ini dari tadi ya. Ini dia tadi. Kalau kita sebagai penghukum, ini kata-katanya. Sebagai pembuat salah ini kata kuncinya. Sebagai teman ini, sebagai mantau ini, dan ini sebagai manajer. Kalau dia guru berbuat, berarti dia hanya mengajukan pertanyaan. Ini apa yang kita yakini, langsung situ ya. Jadi kita bakal bisa menjadi seorang posisinya sebagai manajer ya. Memang harus bertahap. Mungkin langsung dari penghukum ke manajer. Rata-rata kita udah posisi ini pun udah kan. Ibu kecewa, kita ada yang bilang gitu kan. Ibu kecewa. Ini teman. Ya. Kalau kami dipraktekkan nih kemarin, diberikan untuk tugasnya, untuk kayak tugas bersih. Iya, langsung dipraktekkan. Nah, nih contohnya kan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kuncinya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu kan hukum. Ayolah lakukan yang membuat Pak. Tadi dah contoh teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu ya, bermantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ah, itu yang manajer. Kalau penghukum, nih, kamu selalu yang paling terakhir. Langsung menjustice ya, langsung menjatuhkan dia. Oke, ini yang tadi ya, seperti konstitusi udah, ini udah terlintas, ini guru kata tadi, ini, dan setelah sini refleksinya, bisa satu orang untuk refleksi untuk pelajaran kita pada hari ini, Pasal atau duha boleh, satu orang aja untuk refleksi kita hari ini, selesai kira-kira, oke. 2 orang lah ya, 1 orang atau 2 orang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi kita hari ini, di mana kita dapat mempelajari bahwa disiplin positif itu harus kita mulai dengan cara membuat suatu, kalau di dalam kelas seperti keyakinan kelas, di mana anak-anak akan dengan adanya keyakinan kelas akan tumbuh motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif juga bisa kita jalankan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan dari siswa kita, di mana semua siswa kita itu melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi ada alasan setiap siswa melakukan suatu kesalahan. Nah, itu yang kita perlu tahu. Apa yang berusaha dipenuhi siswa tersebut ketika dia melakukan suatu pelanggaran, di mana ketika siswa kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukumnya, tapi kita mencari tahu apa yang sedang dipenuhinya,
Itu langkah yang pertama. Kemudian kita membuat suatu segitiga restitusi, di mana kita mencari penyelesaian dari si anak itu sendiri dalam pelanggaran peraturan yang dilakukannya. Jadi kita tidak sebagai posisi kontrol terhadap sebagai hukum, tapi kita berusaha sebagai manajer dengan melakukan suatu segitiga restitusi. Demikian saya rasa refleksi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Guru Hebat kita, yaitu Bu Haryati. Ada yang mau menambahkan lagi? Pak Isa, ada yang menambahkan bagaimana perasaannya sekarang setelah mengetahui 5 unsur kontrol ketika kursi? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Kapolres ya. Untuk institusi yang berdasarkan positif tersebut, saya pernah melakukan hampir pernah, mungkin tiap hari saya pernah melakukannya. Oke. Karena mau piket pun tidak piket, selalu saya yang selalu dapat jatah di sana ya. Oke ya. Oke. Oh iya. Untuk institusi berdasarkan hukuman, saya pernah melakukan yang paling saya jujur aja selama mengajar di sini, saya pernah melakukan tindak kekerasan seperti melempar pena ke siswa. Mungkin salah satunya ya. Saya pernah juga memberikan motivasi secara halus dengan contohnya ada anak terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena saya Pak makan. Kamu suka makan? Kebutuhannya makan ya. Saya makan sehari 5 kali. Oke, saya bahas pendapatan awak. Kamu makan berapa kali sehari? 5 kali. Oke, kita kali sebulan berapa? 1.800.000. Pendapatan orang tuamu berapa? 2,5 juta. Oke, kita kurangi seginilah orang tuamu. Oke, makanya dari itu memberikan motivasi secara halus, saya pernah memberikan motivasi secara langsung ke fisik, saya pernah, karena adanya restitusi secara positif ini sangat membantu saya ke depannya. Insya Allah saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, Oke, bagus ya. Mantap kali. Satu beliau. Iya, terima kasih kepada Desa. Rupanya dia telah menerapkan beberapa posisi yang lebih banyak. Kalau kita lihat tadi dari posisi kontrol ya, lebih banyak tadi. Mudah-mudahan bisa berubah ya Desa ya, mulai dari sekarang. Oke. Baiklah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Jika ada kurang masalah kami mohon maaf, misalnya ada duduk tidak sesuai pada tempatnya, ataupun tadi makanan minuman, terima kasih mengucapkan kepada yang berulang tahun pada hari ini ya. Alhamdulillah tidak keluar lagi dan untuk makanan minumnya. Semoga tercapai apa yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, baru datang aku